Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Raden Nursalawati Fahim Yasin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMAS Darel Kolong 2 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Vini Sapitri. Beliau adalah guru bahasa Inggris di kelas 10 untuk di sekolahnya SMAS Darel Kolong 2. Assalamualaikum Ibu Vini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang akan dilaksanakan sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu. Nah, tujuan supervisi atau observasi kelas yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, yang nantinya kita akan mengetahui bagaimana kualitas Ibu mengajar dalam kelas. Nah, selain itu, kenapa kok kita melakukan percakapan praobservasi? Nah, percakapan praobservasi ini kita lakukan sebagai persiapan awal, di mana nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nanti akhirnya Ibu sendiri bisa lebih percaya diri dan lebih bisa mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, pertanyaan pertama nih Bu yang mau saya tanyakan terkait tujuan pembelajaran. Nah, apa saja tujuan pembelajaran Ibu untuk nanti ketika saya lakukan pengamatan di dalam kelas? Untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya buat di lesson plan dalam kelas 10A, Ya. itu pertama memahami perbedaan countable dan uncountable. Kemudian yang kedua memahami fungsi dari penggunaan quantifier seperti sum, little, dan seterusnya. Nah, terakhir membuat kalimat menggunakan some, any, little, few, misalnya. Jadi total semuanya 3 tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai ketika menyampaikan materi ini. Oh, baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ya? Oke, nah selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan? Nah, yang ingin Ibu capai atau yang ingin saya observasi ketika nanti saya mengamati proses pembelajaran kelas? Untuk area pengembangan yang nanti akan dicapai itu ada 3 aspek. Pertama aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Untuk aspek pengetahuan itu nanti dapat dilihat dari bagaimana murid memahami materi yang akan saya sampaikan, yaitu quantifiers. Kemudian dari aspek keterampilan yaitu nanti dapat dilihat dari bagaimana murid berbicara, menyimak, menulis, dan juga mendengarkan percakapan yang memang di dalamnya menggunakan aspek quantifier. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan aspek integrasi teknologi dalam pembelajaran, saya menggunakan aplikasi quizzes yang nanti saya siapkan untuk mengevaluasi pemahaman murid ketika sudah pelajaran itu disampaikan, dan juga pastinya bisa lebih menyenangkan bagi. Iya, nah itu bagus sekali Bu. Jadi ada 3 area pengembangan Bu ya, yang dari sisi pemahaman murid, keterampilan murid, dan yang menarik saya itu integrasi teknologi terhadap pembelajaran. Nah itu ide yang sangat bagus. Saya setuju dengan Ibu Vini dengan adanya integrasi teknologi, yaitu menggunakan aplikasi quizzes, itu pembelajaran biasanya lebih menyenangkan ya. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Boleh dari sisi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan juga metode pembelajaran. Untuk strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdasarkan kesiapan murid untuk belajar, kemudian
menggunakan pembelajaran sosial dan emosi. Oke. Kemudian juga saya melakukan pembagian kelompok, biasanya berdasarkan gender, putri-putri, putra-putra, yang nanti beberapa dipilih kelompok untuk maju ke depan, maka kita evaluasi. Oh gitu Bu ya. Nah, kemudian model pembelajarannya kita di sini menggunakan model pembelajaran kontekstual, di mana materi yang nanti akan saya sampaikan pasti mengaitkan dengan kehidupan di dunia nyatanya anak-anak. Gitu. Jadi sehingga mereka lebih mudah memahami penggunaan quantifiers itu bisa kita pakai dalam sedangkan metode pembelajarannya itu saya buat menggunakan diskusi, tanya jawab, dan juga penulisan. Oke. Nah, tadi kalau yang saya dengar dari Ibu sudah jelaskan berarti strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Terus juga model pembelajaran yang dipakai menggunakan pembelajaran kontekstual. Jadi diambil mendekati hal-hal yang mereka alami gitu ya. Terus juga yang terakhir metode pembelajarannya dengan diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan, gitu ya. Oke. Nah selanjutnya Bu Vini, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan ketika nanti saya observasi di kelas? Ya, untuk penggunaan media pembelajaran yang saya pakai itu pertama ada lembar kerja peserta didik, yang kurang lebih 4 menit. Yang nanti akan saya berikan ke anak-anak. Kemudian nanti ada kuisis, itu ada sudah disiapkan beberapa pertanyaan yang memang nanti anak-anak melengkapi menggunakan quantifiers. Misalnya I need bla 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 bla, juga nanti ada pilihan some, little, any atau much. Gitu. Kemudian terakhir pasti menggunakan laptop ya. Karena saya butuhkan untuk presentasi kuisisnya. Iya. Ibu ini boleh dijelaskan lebih lanjut terkait nanti teknis penggunaan kuisisnya itu seperti apa ya? Jadi pertama nanti saya meminta anak-anak untuk membuat kelompok terlebih dahulu. Kemudian nanti setiap kelompoknya maju ke depan, gitu kan. Nanti battle dengan kelompok yang dari putra. Battle itu maksudnya bersaing. Bersaing dengan putra. Jadi nanti kelompok putra sebelah sini, kelompok putranya sebelah kiri saya, kemudian disiapkan meja di depan dengan lembar jawaban yang sudah tersedia. Kemudian nanti anak-anak membuat barisan itu 4 sampai 5 orang. Nah, satu orang harus menjawab 1 pertanyaan. Gitu. Jadi total ada 5 pertanyaan dengan pertanyaan yang sama bagi 2 kelompok. Di akhir mereka baru membacakan jawaban mereka, gitu kan? Nanti sama-sama kita koreksi. Jadi kelompok mana yang benar, banyak yang benar, dia lah jadi Oke, baik. Nah, ini kelihatannya menarik sekali ya. Iya. Akan hawa-hawa fun-nya gitu ya. Lebih menyenangkan. Baik. Nah, saya akan menanyakan terkait waktu pelaksanaan untuk observasi kelas nanti. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Kebetulan hari ini saya ada jadwal mengajar di kelas tersebut, 10A, pada jam 10:30 sampai jam 12. Nah, jadi 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran ya. Oke, 2 jam pelajaran. Nah, nanti harinya hari apa berarti? Hari Kamis. Kamis depan. Ya, Kamis depan. Oke, Kamis depan ya. Oke, Kamis depan nanti 2 jam pelajaran. Oke, 2 jam pelajaran. Nah, selanjutnya saya nanti akan mengobservasi ketika Ibu mengajar di hari Kamis depan ya, di 2 jam pelajaran di jam berapa tadi? 10:30. Oke, 10:30 sampai 11:30. Oke, 11:30. Nah, saya akan melihat dan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Selanjutnya saya akan mencatat beberapa hal ya. Nah, sehingga nanti
setelah melakukan observasi kelas ini, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, tapi percakapan pasca observasi ini saya tidak akan melakukan sendiri, tapi nanti saya akan didampingi sama pengajar praktik saya, Ibu Sri. Ibu Sri. Nah, jadi mohon Ibu bersedia untuk datang kembali ketika pasca observasi, ya, percakapan pasca observasi. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, kira-kira Bu, setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, apa yang Ibu dapatkan? Untuk pra-observasi ini kan lebih ke konsultasi ya Bu ya. Ya, Jadi konsultasi itu lebih kita nanti akan mendapatkan gambaran sharing session bagaimana nanti saya mengajar kelas, gitu kan. Kemudian metode nanti yang saya sampaikan, model pembelajaran, kemudian sudah sesuai belum dengan tujuannya. Gitu. Artinya kalau kita menyiapkan depan ketika ada yang kurang gambarannya gitu kan, kalau misalnya kurang jelas untuk nanti disampaikan anak, masih bisa kita perbaiki di awal sebelum nanti ya kita action gitu di kelas gitu kan, jadi sudah meminimalisir kesalahan yang akan kita buat. Oh gitu ya. Oke, jadi kalau boleh di garis apa yang Ibu sampaikan itu, dengan persiapan yang Ibu buat ini, tentu Ibu lebih percaya diri nanti ya ketika melakukan. Kan ibaratnya kita mau mengajarkan sudah membawa apa nih yang harus disiapkan. Iya. Sudah dengan matang gitu. Kemudian anak-anak menerima apa gitu. Caranya bagaimana itu udah saya. Oke. Bagus Ibu. Oke, terima kasih Ibu Vini atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra-observasi ini. Nah, sampai bertemu kembali nanti di hari Kamis, saya akan datang di kelas Ibu untuk mengobservasi. Oke, baik, demikianlah percakapan pra-observasi dengan Ibu Vini Sapitri yang nanti akan saya datangi, saya observasi proses pembelajarannya di kelas. Sampai berjumpa lagi nanti pada video observasi dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vini. Sama-sama.